Halo pejuang mantan, apa kabar kalian semuanya hari ini? Welcome back di FMI Mova. Yang untuk episode kali ini Abang Mova akan menceritakan sebuah alur cerita film yang berjudul Ghostbuster Afterlife. Film ini menceritakan tentang dua remaja serta ibu tunggal yang pindah ke kota Summerville untuk tinggal di sebuah tempat yang diwarisi dari almarhum kakek mereka. Jadi, tanpa berlama-lama, siapkan sabuk pengamannya, kita mulai ke alur cerita filmnya. Film diawali di kota Summerville. Ketika itu, terlihat mobil tua Ecto One melaju kencang menuju ke lahan pertanian, yang ternyata ia tengah dikejar oleh sesuatu monster yang tak terlihat. Namun dia berhasil kembali ke rumahnya dan memasang jebakan untuk menangkap hantu itu. Sayangnya jebakan itu gagal ketika Splanger tidak bisa diaktifkan dan akhirnya ia masuk ke dalam rumah untuk bersiap-siap kembali menangkap hantu itu. Tetapi hantu itu berhasil menangkap Egon yang sedang berada di kursinya dan berhasil membunuhnya. Waktu pun telah berlalu, film berpindah di daerah lain. Putri Egon yang telah lama terpisah darinya, yaitu Kelly, tinggal bersama kedua anaknya yaitu Trevor dan Pip yang memiliki minat yang sama dengan Egon kakeknya, yaitu tentang sains. Mereka bertiga diusir dari rumah karena Kelly tidak dapat membayar uang sewa. Tetapi Kelly mengetahui kalau Egon meninggalkan sebuah warisan berupa rumah di kota Summerville. Jadi dia pun langsung mengemasi barang-barangnya untuk segera pindah ke sana bersama anak-anaknya. Singkat cerita, akhirnya mereka bertiga berhasil sampai di rumah peninggalan Egon yang semua orang kota di sana menyebutnya sebagai rumah petani tanah karena Egon adalah seorang penyendiri. Rumah itu terlihat sangat buruk layaknya seperti tempat pembuangan sampah, namun Kelly berharap dapat menjadikannya rumah baru mereka. Lalu mereka bertemu dengan nenek Jenny yang kemudian nenek Jenny memberitahu Kelly bahwa ayahnya meninggalkan mereka banyak utang dan Jenny adalah salah satu orang yang akan mengurus tagihan itu. Kelly kemudian mengajak anak-anak untuk makan malam dengan mendatangi toko burger di mana Trevor terkesima dengan seorang wanita lalu ia masuk ke dalam untuk melamar pekerjaan di sana. Dia langsung jatuh cinta dengan seorang wanita yang bekerja di toko burger itu. Ia bernama Lucky yang lebih tua darinya, tetapi para teman-teman Lucky yang bekerja di sana mengejek Trevor yang mencoba untuk mendekatinya. Setelahnya, ketika mereka bertiga kembali ke rumah, Pip memperhatikan papan catur dan melihat bidak-bidaknya yang berserakan. Jadi, dia langsung menyusun bidak tersebut sebelum tidur. Sementara itu, Trevor sedang berjalan-jalan di luar rumah dan pergi ke gudang, di mana di sana dia tidak sengaja menemukan mobil Ecto One. Di pagi harinya, Pip menyadari jika salah satu bidak caturnya berpindah di tempat lain, jadi dia juga ikutan memindahkan bidak caturnya sendiri. Sepertinya ada seseorang yang ingin bermain catur dengannya. Lalu ibu mereka, Kelly, kemudian mengantarkan Trevor ke tempat kerja barunya yaitu di toko burger, sementara Pip memulai sekolah musim panasnya. Di sana Pip bertemu dengan gurunya, ia bernama Mr. Guy Goberson, dan teman sekelasnya yaitu Podcast yang memiliki podcastnya sendiri yang membahas tentang cerita supernatural. Berlanjut saat berada di kelas, ia mengajar murid-muridnya, tetapi bukan malah menjelaskan, ia malah menyetel sebuah film untuk ditonton para muridnya, sedangkan dirinya asik bersantai di kantornya. Dan tiba-tiba gempa terjadi, lalu Pip pergi ke kantor gurunya tersebut, yang di sana dia mengetahui bahwa ternyata Gary ini adalah seorang ahli gempa dan telah lama memantau aktivitas getaran yang datang dari suatu tempat di kota Summerville selama beberapa tahun terakhir. Singkat cerita, setelah sepulang sekolah, Pip dan Podcast berjalan menuju tambang di mana di sana mereka menemukan sesuatu yang tampak seperti grafiti atau ukiran kerangka monster yang sudah sangat tua. Kemudian berpindah ke rumah. Setelah pulang bekerja, Trevor mulai memperbaiki mesin dari Ecto One agar bisa menyala. Kemudian saat di malam hari, Pip menyadari jika bidak caturnya bergerak lagi. Dan ketika dia ikut memindahkan bidak caturnya sendiri, hantu di ruangan itu menjatuhkan bidak milik Pip dari papan catur.
Seketika itu lantas ia melihat sekeliling rumah dan menemukan alat pendeteksi hantu milik Egon kakeknya dan jebakan hantu tua yang Egon sembunyikan. Esok harinya saat berada di sekolah, Pip membawa jebakan hantu tersebut yang ia temukan dan menunjukkannya ke podcast, tetapi Mr. Gary, gurunya, melihatnya dan membuatnya jadi penasaran. Kemudian Gary, gurunya, memperlihatkan kepada Pip dan podcast sebuah video tentang para pemburu hantu asli yang disebut dengan Ghostbuster setelah mereka menyelamatkan kota Manhattan dari kehancuran di tahun 80-an silam. Lalu Pip meyakini jika kakeknya yaitu Egon Springer adalah anggota dari Ghostbuster. Kemudian Gary membawa mereka berdua keluar sekolah untuk melihat apakah jebakan hantu tersebut masih berfungsi atau tidak. Tetapi mereka secara tidak sengaja melepaskan hantu yang mengerikan terbang menuju tambang yang terdapat ukiran monster. Lalu dalam keadaan panik, Gary membawa podcast dan Pip kembali ke rumah Pip, di mana tampaknya ada chemistry antara Kelly dan Gary. Lalu Pip dan podcast mulai menelusuri lebih dalam barang-barang milik Egon hingga menemukan sebuah buku tentang monster kuno jahat yang sama persis seperti monster yang meneror kota Manhattan bertahun-tahun yang lalu. Serta kemudian ia menemukan petunjuk tentang bagaimana cara Gozer bisa melepaskan diri, yaitu dengan bantuan dari Gatekeeper dan Keymaster. Sementara itu Lucky mengajak Trevor untuk pergi ke pegunungan bersama teman-temannya untuk nongkrong di pertambangan, di mana di sini mereka menemukan salah satu hantu yang meluncur ke atas dan terbang menjauh. Lalu di sisi lain, Pip mengambil alat pendeteksi hantu yang menuntunnya pergi ke arah gudang tempat di mana dia menemukan ruang kerja lama milik Egon. Dia juga menemukan seragam lama milik Egon yang bertuliskan nama kakeknya tersebut. Dengan cepat Pip menyadari jika hantu yang mengikutinya selama ini adalah kakeknya. Pip pun kemudian mulai memperbaiki salah satu proton pack lama milik Egon sebelum akhirnya dia kembali ke kamarnya. Lalu saat berada di kamar, ia bertanya kepada Kelly ibunya tentang ilmuwan macam apa sebenarnya Egon. Kelly pun menjawab dengan penuh kebencian karena telah meninggalkan dirinya dan ibunya. Esok harinya, Pip membawa protopek lama milik Egon untuk menunjukkannya kepada podcast dan melakukan uji coba dengan menghancurkan beberapa balok. Tiba-tiba mereka mendengar sebuah suara datang dari dalam sebuah gedung dan mereka menemukan hantu biru yang mereka beri nama Monster karena suka memakan logam. Hantu itu melihat kehadiran Pip dan podcast dan langsung menyerang mereka berdua dengan menyemburkan pecahan logam dari mulutnya. Pip lalu menembakkan sinar protopek ke arah Monster yang membuatnya terbang pergi menjauh. Mereka berdua pun mencoba untuk mengejar hantu itu dan tidak sengaja bertemu dengan Trevor yang sedang mengendari Ecto One setelah dirinya berhasil memperbaikinya. Trevor pun menyuruh Pip dan podcast masuk ke dalam mobil dan mereka bertiga pun berusaha mengejar hantu monster. Pip yang duduk di atas kursi tiba-tiba ia mendapat keunikan lain dari mobil tua tersebut yang dapat ditarik dan didorong. Dengan adanya inovasi itu, Pip bisa terus menembakkan sinar protopek ke arah monster. Sementara itu Kelly sedang berkencan dengan Gary. Ia terlihat terkesima ketika Gary menciptakan jika Pip adalah gadis luar biasa. Namun bagi Kelly, ia malah merasa dirinya secara pribadi jauh dari anaknya yang terlihat sangat berbeda baginya. Kembali ke Pip, podcast dan Trevor yang terus berkendara sepanjang jalan kota Summerville untuk menangkap monster dan tentu saja sambil menembakkan sinar protopek ke arah monster hingga menuju tambang dan akhirnya berhasil menangkap monster dengan menggunakan jebakan hantu yang dapat dikendalikan dari jarak jauh menggunakan remote control. Namun saat mereka berkendara untuk pulang, mereka ditangkap oleh polisi dan mereka pun dimasukkan ke dalam penjara. Di dalam sel penjara, ketiganya bertemu dengan Lucky yang ternyata adalah putri dari kepala polisi yang menangkap mereka bertiga. Pip kemudian meminta izin ke kepala polisi tersebut untuk menelpon. Ternyata Pip menghubungi Rashton yang merupakan salah satu mantan anggota Ghostbuster. Namun sekarang dia mengelola toko barang antik di bekas markas Ghostbuster.
Ketika Pip menyebut nama Egon, Rex pun terlihat kesal sampai Pip mengatakan kalau Egon sudah mati, di mana Rex akhirnya terlihat menyesal. Rex pun menjelaskan kepada Pip bahwa Egon bertengkar hebat dengan dirinya dan para anggota Ghostbuster lainnya sebelum akhirnya dia pergi ke kota Summerville dengan membawa semua peralatan Ghostbuster. Rex juga mengatakan jika terakhir kali dirinya berbicara dengan Egon adalah ketika Egon menceritakan beberapa pembicaraan gila tentang kiamat. Pip pun berhasil memberitahu Rex kalau dirinya adalah cucu dari Egon sebelum akhirnya panggilannya terputus karena kepala polisi menutup teleponnya. Lalu kemudian Kelly dan Gary datang ke kantor polisi untuk membebaskan anak-anak, tetapi untuk alat-alat mereka tetap disimpan di kantor karena harus disita. Pip pun sangat marah hingga ketika mereka sampai di rumah Pip dan Kelly berdebat karena Pip sudah mulai memahami semua hal tentang Egon, sedangkan Kelly masih memandang Egon sebagai sosok ayah yang buruk. Kemudian adegan film beralih ke tempat Gary pergi ke sebuah tos serba di daerah kota untuk membeli es krim. Tetapi dia terkejut ketika melihat bungkusan-bungkusan marshmallow atau permen sugus menjadi hidup dan sontak Gary langsung terkejut dan shock. Dia pun berusaha untuk mencari bantuan namun naas ia malah bertemu dengan seekor kadal yang ternyata itu Keymaster. Ia pun langsung dikejar kadal tersebut sampai ia masuk ke dalam mobilnya. Namun monster kadal itu berhasil menyerangnya atau meminjam tubuhnya. Keesokan harinya Pip dan Podcast membawa Trevor dan Lucky untuk pergi ke tambang demi melakukan penyelidikan lebih lanjut. Di sana mereka menemukan sebuah kuil dengan patung Gozer, ditambah juga menemukan tubuh Iko Sander yang diawetkan di dalam sebuah peti mati. Iko Sander merupakan pemimpin sekte yang dikhususkan untuk menghidupkan kembali Gozer. Kemudian Pip melihat di dinding-dinding kuil tersebut bertulis tahun-tahun dari beberapa peristiwa seismik selama beberapa dekade terakhir dan tampaknya Iko Sander tengah mempersiapkan kebangkitan kembali dari Gozer di tahun 2021. Lalu tiba-tiba gempa bumi terjadi lagi dan mereka pun akhirnya berhasil menemukan sumber dari gempa bumi yang selama ini terjadi di kota Summerville. Dan gempa tersebut ternyata bersumber dari portal hantu yang dikelilingi oleh jebakan listrik yang Egon bangun untuk mencegah Gozer dan para hantu lainnya keluar dari portal. Jebakan tersebut akan aktif dengan sendirinya ketika Gozer mencoba untuk keluar dari portal dan untungnya jebakan tersebut cukup manjur menahannya selama ini. Di sisi lain di rumah Kelly menemukan alat pendeteksi hantu dan menuntun dirinya ke ruang kerja milik Egon dan dia menyadari kalau arwah ayahnya juga berada di sana. Kelly pun baru menyadari bahwa selama ini ayahnya tetap dan selalu memantau tumbuh kembang dari Kelly dengan memajang seluruh artikel dan gambar Kelly di dinding ruang kerjanya, yang itu artinya Egon sebenarnya sangat-sangat menyayangi putrinya tersebut. Lalu tanpa terduga di sini Kelly diserang oleh Zuul atau Gatekeeper. Lalu saat anak-anak kembali ke rumah untuk menemui Kelly, Pip terlihat terkejut dan bingung saat melihat tingkah ibunya. Sepertinya Kelly telah dirasuki oleh Zuul yang membuat dirinya menjadi liar dan menyerang mereka. Sementara Gary yang sedang dirasuki oleh monster kadal yang pertama mencoba menonaktifkan jebakan listrik yang dibuat Egon, sehingga menyebabkan banyak hantu jahat keluar dari dalam portal dan bergentayangan di seluruh kota Summerville. Lalu anak-anak pun pergi ke ruang kerja Egon dan mengambil peralatan Ghostbuster serta seragam Ghostbuster untuk mereka kenakan dan berusaha mencoba menghentikan Gozer bersama-sama. Saat ini pun kota sedang dalam mode panik yang semakin meluas. Mereka berempat pun memutuskan pergi ke kantor polisi untuk mengambil Ecto One dan jebakan hantu. Lalu Podcast membebaskan Muncher dari dalam jebakan hantu agar ia memakan jeruji-jeruji besi sehingga mereka dapat mengambil peralatan Ghostbuster yang disita. Sementara itu di tempat lain Kadal 1 dan Kadal 2 bersatu untuk memanggil Gozer. Kemudian para anggota baru Ghostbuster berkendara menuju lokasi kekacauan. Lalu saat sedang terjadi kebangkitan kembali Gozer ke dalam bentuk manusia, Ivo Sanders kemudian terbangun dan mencoba untuk berbicara dengan hantu jahat tersebut. Tetapi Gozer justru merobek Sanders menjadi dua bagian.
Lalu akhirnya keempat bocil pemberani ini datang dan siap melawan Gozer, hantu sisik beruncing, di mana podcast berhasil memasukkan Zul ke dalam jebakan hantu sehingga dapat membebaskan Kelly dari tubuh Sul alias kadal cewek. Hilangnya Sul membuat Gozer menjadi sedikit melemah. Mereka pun menggiring Gozer ke dalam jebakan yang telah dibuat oleh Egon. Namun lagi-lagi, jebakan tersebut tidak berfungsi dan Gozer berhasil mendapatkan Lucky untuk kembali dirasuki oleh Zul. Sehingga membuat Gozer kembali memiliki kekuatannya. Gozer pun mencoba membunuh Kelly dan anak-anak yang lain sampai tiba-tiba seseorang datang yang ternyata itu adalah para anggota Ghostbuster asli, yaitu Ray, Peter Fairman dan Winston yang datang untuk membantu. Mereka berempat pun menembakkan laser dari Protopack untuk mengalahkan Gozer, namun Gozer tetap bisa mengalahkan mereka bertiga. Pip pun kemudian mencoba untuk mengalahkan Gozer sendirian, tapi pada saat itu tiba-tiba hantu Egon muncul dan membantu Pip memegang Protopack dengan benar. Hantu Egon berdiri di samping teman-temannya, lalu berkat bantuan dari Trevor dan podcast, mereka berhasil mengaktifkan jebakan yang telah lama dibuat oleh Egon, sehingga membuat Gozer dan monster kadal tertarik ke dalam jebakan tersebut. Dan setelah itu Trevor membantu memecahkan cangkang monster Zul untuk membantu membebaskan Lucky dari cangkang tersebut, bersama dengan Gary yang muncul juga dari cangkang kadal nomor 2. Lalu kemudian para anggota Ghostbuster lama saling berbicara dengan para anggota Ghostbuster baru, dan Venkman mengakui jika Pip memang benar-benar cucu Egon. Hantu Egon pun melihat ke arah teman-temannya dan mereka semua berdamai untuk perseteruan mereka sebelumnya. Dan Kelly akhirnya bisa memeluk ayahnya sebelum akhirnya Egon menghilang. Kemudian para anggota Ghostbuster lama pun kembali ke kota New York menggunakan Ecto-1. Film pun selesai. Di adegan kredit diperlihatkan Venkman sudah menikah dengan Dana Barrett dan mereka berdua terlihat tengah melakukan tes kejut listrik pada Venkman. Sedangkan post credit scan ada sebuah adegan flashback di mana itu adalah adegan yang dihapus di film Ghostbuster yang asli. Di adegan ini Janine terlihat memberikan Egon sebuah koin keberuntungan dan beralih ke masa sekarang menunjukkan kepada Janine juga menunjukkan koin tersebut kepada Winston yang sedang mengurus agar markas lama Ghostbuster dan Ecto-1 dipulihkan kembali. Sementara itu salah satu mesin penahan hantu mulai bersinar merah. Dan itulah tadi film Ghostbuster Afterlife. Terima kasih yang sudah menonton videonya sampai selesai. Tetap jaga kesehatan ya teman-teman, pakai masker dan taati protokol kesehatan. Abang Mova pamit dulu. Sampai jumpa bertemu di video berikutnya. Bye bye.